Tanggal-tanggalnya hari ini sosialisasi Pendaftaran Program Pengembangan Kepedulian dan Kepeloporan Pemuda (PKKP) 2024 oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata, Disporapar, Jawa Tengah kembali dibuka pada 17 hingga 26 Januari 2024. Pendaftaran bisa diakses melalui laman website Simuda Perwira, Jateng.Prof.Go.id. Program PKPP Disporapar Jateng kembali mencari gairah para pemuda berjiwa entrepreneur dan sosiopreneur untuk menggarap potensi-potensi ekonomi di desa-desa di Jawa Tengah. Kepala Disporapar Jateng Agung Haryadi mengatakan sebanyak 120 orang pemuda terpilih akan ditugaskan ke desa-desa yang telah dipetakan di 18 kota, kabupaten di Jawa Tengah. Anak-anak muda sarjana ini kemudian diarahkan ke desa-desa, di mana desa-desa tersebut terdata masih punya masalah pengentasan kemiskinan. Jadi ada 18 kabupaten kota yang disasar, ada 60 desa, sarjana yang ditugaskan sebanyak 120 pemuda, katanya, di kantor Disporapar Jateng, Semarang, Rabu 10 Januari 2024. Dia menjelaskan, bila kegiatan PKKP terus dilakukan untuk memberikan ruang bagi pemuda di bidangnya. Misalnya, lanjut dia, bisa dari bidang pertanian, ekonomi, seni, di mana dibutuhkan di desa-desa tersebut, mereka harus sosok-sosok yang punya jiwa entrepreneur dan sosiopreneur, tidak hanya jiwa profit-oriented, kata dia, gambarannya. Para pemuda terpilih yang punya usaha di bidang apapun agar ditularkan kepada masyarakat di desa terutama pemuda desa setempat. Nah, desanya desa seperti apa? Yaitu desa-desa yang masuk di zona merah. Jadi ada 18 kabupaten yang kita sasar untuk program PKKP ini. Dari 18 kita ambil 60 desa. 60 desa. Kemudian berapa sih tenaga sarjana yang kita tugaskan ke 18 kabupaten itu? Sebanyak 120 pemuda. Mereka diajak untuk belajar, berjejaring, untuk gali potensi ekonomi, alam seperti pegunungan, sawah, peternakan, kuliner, dan macam-macam yang bisa digali, ucap Agung Haryadi. Potensi desa, lebih jauh, Disporapar Jateng, kata Agung Haryadi juga punya andil tanggung jawab besar ikut mengentaskan kemiskinan melalui PKKP dalam menggarap potensi desa. Contoh potensi desa yang sudah tergarap oleh alumni PKKP tahun-tahun sebelumnya, mulai dari membuat pupuk organik di Kabupaten Temanggung yang bahkan menjadi juara nasional, ada juga budaya di daerah Kabupaten Rembang. Dia menggali budaya nasional di sana akhirnya menjadi potensi wilayah sana dan jadi desa wisata. Lalu ada desa edukasi. Karena ada masyarakat di desa tingkat kabupaten tak bisa tuntas sekolahnya, maka berikan pembelajaran bisa tuntas dalam pendidikan formalnya tadi, ujarnya. Bahkan, lanjut dia, ada yang menggarap di bidang seni suara, di mana pemuda PKKP menemukan sosok berbakat dari desa yang kini menjadi artis dan berpenghasilan lumayan. Pupuk organik untuk tanaman di area Temanggung kan. Dan itu menjadi juara nasional itu, karena kepeloporan itu, anak muda itu. Kemudian ada juga dari sisi budaya itu di daerah Rembang. Dia menggali potensi budaya lokal di sana. Ada tarian-tarian tradisional itu dia tumbuhkan. Akhirnya itu menjadi daya tarik, atraksi desa itu. Akhirnya menjadi desa wisata berbasis budaya. Ada juga di bidang edukasi. Itu dia anak-anak muda itu menjadikan desa itu menjadi desa edukasi. Jadi kadang kan di desa tingkat pendidikan tidak bisa tuntas gitu. Nah, maka yang tidak tuntas itu dikumpulkan, diberikan pembelajaran sehingga dia bisa tuntas dalam dalam pendidikan formalnya tadi. Misalkan dia 2 SMA nggak tuntas, dia kurang setahun atau nggak lulus, ya dia dikumpulkan, dikasih pembelajaran undang guru, nanti statusnya disamakan dengan pendidikan formalnya. Seperti itu di daerah Pekalongan dan salah satu. Ya, dia berikan sekolah desa belajar atau apa, saya kurang tahu namanya. Orang belajar lah pokoknya. Tapi bagus Pak, contoh-contoh tadi yang menjadi. Terus ada lagi di bidang seni
seni suara. Jadi ada juga yang menjadi artis. Karena anak-anak muda ini yang PKKP menemukan kok ada potensi si anak ini jadi penyanyi yang bagus. Akhirnya lumayan jadi artis itu. Karena dia banyak terima ini order ini job. Betul menarik Mas. Coba job. Ya, Masnya juga menarik. Mungkin next nanti kita jadi wartawan. 1 bulan itu berapa puluh juta itu dapat order jobnya itu. Amin. Adalah Hardika Dwi Hermawan, 30, sosok kelahiran Purbalingga yang sukses menggemakan gerakan edukasi. Sosok penerima beasiswa LPDP S2 di Hong Kong itu bahkan bersama kolega sudah mendirikan Yayasan Dedamin Indonesia, alhamdulillah sudah berusia 4 tahun lebih. Bersama teman-teman mendirikan Desamin Indonesia Foundation. Sebuah yayasan non-profit yang isinya anak muda di mana mereka yang punya kompetensi apik tapi tetap punya akar rumput yang baik. Mau mengembangkan desanya dan menumbuhkan semangat anak muda untuk mampu bergerak dari desa, kata dia, Hardika yang kini didaulat menjadi pembimbing teknis PKKP Disporapar Jateng itu bercerita, bila sebagai orang yang dianugerahi ilmu maka punya tanggung jawab di masyarakat. Sebelum di PKKP, sudah sering aktivitas di desa. Waktu semester 5 saat masih studi S1 dulu ingat pernah mengajak teman-teman kelas untuk ke desa. Waktu itu saya mendengar kalimat, tanggung jawab kaum terdidik adalah mendidik mereka yang belum atau tidak terdidik. Katanya sebuah dosa ketika kita diamanahi ilmu, tapi tidak dibagikan ke masyarakat. Jadi saya mengajak teman-teman, ucapnya menjelaskan, hingga pada akhirnya gerakan berkembang. Setiap tahun Desamin menfadakan pelatihan dan training ke setiap desa. Hingga akhirnya terpilih jadi pemuda pelopor waktu itu di bidang pendidikan mewakili Purbalingga lalu Jawa Tengah. Setiap tahun berlanjut dan mendirikan Desamin, sekarang jadi tim teknis di PKKP membersamai anak-anak muda di Jawa Tengah. Kontributor, Dias Abidin Suara Baru. Namanya siapa, dari mana? Nama saya Hardika Dwi Hermawan, asli Purbalingga, sekarang berdomisili di daerah Solo. Usia berapa Mas? Usia? Usia sekarang 30. Oke Mas, diceritakan kiprahnya di usahanya berarti di apa? Desamin.id itu ya? ya? Betul. Oke, jadi alhamdulillah selama ini sudah berusia 4 tahun lebih. Saya sama teman-teman mendirikan yayasan namanya Desamin Indonesia Foundation, di mana kita menjadi pelopor penggerak non-profit organisasi gitu, voluntary anak muda semuanya, untuk mereka punya kompetensi kelas dunia tapi tetap punya akar rumput yang baik, di mana mereka membantu mengembangkan desanya dan memperbanyak anak muda itu untuk mampu bergerak di desa. Sebelumnya kiprahnya waktu ikut ke kegiatan ini seperti apa Mas, tantangannya kayak gitu Mas? Oke. Ya, saya bergabung sebelum di PKKP memang sama teman-teman yang lain itu beberapa kali itu sudah sering beraktivitas di desa. Jadi selama studi S1 dulu ingat semester 5 itu ngajak teman kelas pergi ke desa karena waktu itu teringat sekali ada kata-kata katanya tanggung jawab kaum terdidik adalah mendidik mereka yang belum atau tidak terdidik. Katanya sebuah dosa kalau kita diamanahi sebuah ilmu tapi kita nggak membagikan ilmu kita ke masyarakat. Jadi saya ajak teman-teman ke desa setiap tahun kita adakan training dan pelatihan untuk masyarakat desa, akhirnya terpilih menjadi pemuda pelopor waktu itu di bidang pendidikan, mewakili Purbalingga kemudian ke Jawa Tengah. Setiap tahun akhirnya berlanjut, sekarang gabung ke Desamin dan juga PKKP. Dan di PKKP sendiri sekarang membantu sebagai tim teknis, di tim teknis dan bersamai anak-anak muda di Jawa Tengah. Waktu bidangnya apa Mas? Bidangnya, kalau kita bidangnya lebih ke anak muda, sosial, pendidikan dan sosial. Termasuk entrepreneur, tapi entrepreneur di bidang sosial. Apa bentuknya apa Mas? Bentuknya kita ada pengelolaan ternakan, kemudian juga beras WOS, kita punya WOS Cipaku, kemudian kita punya Wanasaba Trigona Center, pusat budidaya lebah Trigona SP, kemudian juga kita punya buletin press, jadi setiap bulan kita terbitkan buletin anak muda, kemudian juga kita memiliki sanggar belajar, kemudian banyak program-program lainnya. Jadi sekarang kalau program kita sudah ada sekitar 178 program dan sekarang tersebar bukan hanya di Jawa Tengah tapi di seluruh Indonesia. Tapi dimulai dari ternak itu tadi? Dimulai dulu ternak tahun kedua, beras tahun kedua sebenarnya. Yang awalnya itu apa Mas? Awalnya itu dimulai dari beasiswa. Jadi kita berikan beasiswa. Beasiswa bagi anak desa. Oke Mas.
Dulu pendidikannya basicnya di Saya Terakhir. S1 bukan. Saya bukan? S1 pendidikan teknik informatika, terus ambil Oh, S2 di Hong Kong, ambil Information Technology in Education. Oke. IT in Education. Sebenarnya pendidikan IT, TI, backgroundnya. Tapi bergerak di Satunya bidang- mana? Satunya di UNY. UNJ. Terus ngajak teman-teman yang lain untuk gabung di yayasan Iya ini? betul lah, Oh, teman-teman ini sekarang yang tergabung di ekosistem kita ya ada yang sedang S3, lulus S3, ada dosen, anak muda, tapi semuanya Siap. di low 30, di bawah 30 tahun. Oke, keren Mas. Terus entrepreneur. Nah, entrepreneur dan punya jiwa sosiopreneur. Jadi tidak semata-mata profit oriented, tapi dia punya satu hal yang disampaikan, diedukasikan kepada masyarakat. Jadi ada sisi sosialnya lah, tidak semata-mata itu. Itu yang kita sasar. Anak-anak muda yang sudah punya jiwa sosiopreneur dan sudah berlatar belakang usaha entrepreneur. Itu harapannya dari berbagai hal usaha yang dia jalankan, itu harapannya kita tularkan kepada masyarakat di desa, terutama juga kalangan pemuda itu sama-sama nanti belajar, kemudian berjejaring, menggali potensi yang ada di desa itu, entah itu potensi ekonomi, terus potensi alam, ada perkebunan, ada sawah, ada peternakan, ada kuliner dan macam-macam lah yang bisa digali dari potensi dari desa tersebut. Itu nanti pemuda itu menjadi pemantik saja, dia memberikan ide gagasan, disampaikan kepada para pemuda di sana dan masyarakat sekitarnya, sama-sama tadi menumbuhkan potensi yang ada di desa itu untuk bisa menjadi potensi penggerak ekonomi dan kesejahteraan di sana. Jadi sifatnya PKKP itu memberikan ruang bagi para pemuda yang masih punya semangat, punya jiwa idealisme yang tinggi, ya, punya tenaga pikiran, ya kita salurkan energi yang masih besar ini ke lingkungan masyarakat desa di lingkungan zona merah yang ada di Jawa Tengah. Kita tahu memang masalah kemiskinan itu masih besar di Jawa Tengah, sehingga dari Disporapar ya ingin punya andil di sana lewat kegiatan ini, PKKP ini.